Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Mari kita lanjutkan pelajaran kita. Hari ini kita akan membahas tentang babul hiwalah. Hiwalah itu bahasa kitanya adalah memindahkan hutang kita kepada orang lain. Nah, nanti lebih jelasnya kita terangkan di bawah ya. Hiwalah ialah memindahkan utang dari tanggungan seseorang kepada tanggungan yang lain. Disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Baihaqi. Nabi kita Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bersabda, matlul ghaniyyi zulmun fa idza uhila ahadukum ala mali'in falyahtal. Orang yang mampu membayar hutang haram baginya untuk melalaikan membayar hutang. Jadi kalau kita punya hutang nih ya, kita mampu bayar, tapi kita tidak mau membayar, artinya nanti, maka itu hukumnya haram. Ini banyak terjadi di antara kita. Ada seseorang berhutang sama kita, ketika dia datang ke kita, mukanya itu jar orang Banjar membari maras. Apa orang Jawa bilang, melas, kasihan begitu. Tapi ketika dihutangin dan sampai waktunya membayar, orang ini enggak mau bayar. Ketika ditagih, oh ternyata orang yang berhutang ini lebih galak daripada orang yang menagih. Akhirnya yang menagih hutang ini yang menjadi muhak membari maras, setengah mati, minta duitnya dikembalikan, gak dikembalikan juga. Padahal orang ini mampu membayar, tapi tidak mau bayar atau melambatkan untuk membayar, maka ini perbuatan zalim dan hukumnya adalah haram. Nah, nanti ada juga cara yang lain, umpama hiwalah ini, yaitu nanti dialihkan hutang seseorang kepada orang lain. Contoh begini ya, saya berhutang dengan Anton umpama. Dengan Anton ini, saya berhutang dengan Anton umpama 1 juta. 1 juta. Kemudian ada Budi berhutang sama saya 1 juta juga.
Jadi Budi ke saya hutang 1 juta, saya hutang dengan si Anton 1 juta. Jadi apa namanya ini? Melibatkan 3 orang. Nah, hiwalah ini adalah memindahkan hutang kepada orang lain. Ya, tadi contohnya Budi berhutang dengan saya 1 juta, saya berhutang dengan si Anton 1 juta. Lalu saya bilang, Anton, itu Budi ada hutang sama saya 1 juta dan saya ada hutang sama kamu 1 juta. Kamu mau nggak hutang saya ke kamu itu dibebaskan? Artinya saya tidak lagi membayar 1 juta ke kamu, tapi nanti yang membayar adalah si Budi. Jadi Budi kepada diri membayar hutang tadi. Mau tidak? Kalau si Anton bilang, oh ya nggak apa-apa, nanti bilang sama Budi, Budi, kamu nanti nggak usah bayar 1 juta ke aku, nanti bayarnya ke si Anton, karena aku punya hutang sama si Anton. Nah, lepaslah hutang saya dengan si Anton, kemudian nanti bertransaksi antara Budi dengan Anton lagi, alias si Budi ini ibarat kata berhutangnya ke Anton. Saya tidak lagi punya hutang. Itu namanya hiwalah bahasa katanya, memindahkan hutang kepada tanggungan hutang kepada tanggungan orang lain. Mudah dipaham dulu ya, seperti itu ya. Ini mungkin sering terjadi ya. Sering terjadi, tapi ingat ya, hasil kesepakatan. Tapi kalau si Anton, aku nggak mau Anton yang bayar, si Budi bayar. Kenapa? Budi itu mucil, pasti itu nggak mau bayar. Kalau si Anton tidak mau dihiwalah, maka ya sudah, berarti saya tetap punya kewajiban untuk membayar hutang saya kepada si Anton. Mudah ya, gitu ya. Baik. Rukun hiwalah 1, muhil, yaitu orang yang berhutang dan berpiutang. Yang kedua, muhtal, orang yang berpiutang. Kalau muhil tadi itu saya ya. Saya punya hutang kepada Anton dan Budi punya hutang ke saya. Itu namanya muhil. Orang yang berhutang, saya berhutang kepada Anton dan berpiutang alias Budi punya hutang dengan saya. Muhtal adalah orang yang berpiutang. Ya berarti si Anton. Kemudian yang ketiga, al-muhal alaih, orang yang berhutang. Jadi Budi yang berhutang dengan saya. Kemudian yang keempat, utangnya, dainnya, yakni utang si muhil kepada si muhtal. Yang kelima, utang muhal alaih kepada muhil. Utang muhal alaih kepada muhil. Dan yang keenam adalah sighad, yakni lafaz akad. Lebih kuat lagi, diperkuat dengan surat tanda bukti. Jadi kalau seandainya di kemudian hari si Anton menagih hutang ke saya telah memberikan bukti bahwa saya punya hutang ke Anton sudah bebas, dan hutangnya saya ini dilimpahkan ke Budi. Jadi Budi yang bayar hutang kepada si Anton begitu. Penjelasan. Umpama muhil berhutang kepada muhtal dan ia berhutang juga kepada, dan ia berpiutang kepada muhal alaih. Jadi A adalah orang yang berhutang dan berpiutang. Itu saya tadi namanya.
Dua, dan si B hanya berpiutang dan C hanya berutang. Kemudian A dengan persetujuan B menyuruh C membayar utangnya kepada B, tidak kepada si A. Setelah terjadi akad hiwalah, terlepaslah A dari utangnya kepada B dan C tidak berutang lagi kepada A, tetapi utangnya kepada A telah berpindah kepada B. Berarti C harus membayar utangnya itu kepada B, tidak lagi kepada A. Memindahkan utang dengan cara ini tidak ada halangannya, dengan syarat keadaan C mampu membayar utangnya dan dengan ridha keduanya, yakni A dan B. Ridha C tidak menjadi syarat sahnya hiwalah. Dan disyaratkan pula bahwa hutang C kepada A sama banyak dan jenisnya dengan janji atau tunai dengan hutang A kepada B. Maka jika ternyata C tidak dapat membayar karena ia tidak mampu, maka B tidak dapat kembali kepada A karena hal itu termasuk sia-sia, tidak diselidikinya sebelum terjadinya akad hiwalah. Nah, ingatin ya, nanti kalau seandainya sudah sepakat nih, saya bilang kepada Anton tadi, Anton, saya kan punya hutang sama kamu 1 juta. Si Budi itu juga punya hutang sama saya 1 juta. Kamu mau nggak hutang saya yang 1 juta ke kamu itu dipindahkan kepada si Budi? Artinya saya bebas berhutang, saya bebas hutang saya denganmu, akhirnya saya tidak bayar lagi. Nanti si Budi yang bayar hutang 1 juta kepada dirimu. Jadi si Budi tidak usah bayar hutang ke saya, nanti langsung ke kamu aja. Kata si Anton, ya bolehlah. 1 juta sama 1 juta, syaratnya kan sama nih ya. Nah kalau seandainya tidak sama, gimana? Ya kekurangan atau kelebihannya itu harus dibayarkan dulu. Dibayarkan dulu. Contoh, saya punya hutang sama Anton 2 juta. Si Budi hutang sama saya 1 juta. Lalu saya bilang sama Anton, hutang saya kan ke kamu 2 juta. Saya bayar 1 juta, nanti 1 jutanya kamu ambil sama si Budi, karena Budi ada utang sama saya 1 juta. Gimana? Mau nggak? Sudah, enggak apa-apa, kata si Anton. Betul Budi utang sama sampean? Iya. Ini buktinya. Nanti kita bilang sama Budi, nanti hutang kamu 1 juta tidak perlu kau bayar ke aku, kau bayar ke si Anton saja. Nah, kalau sudah sepakat seperti itu, perjanjian dan sebagainya dan seterusnya, apalagi diperkuat dengan tulisan, ya apalagi bermeterai, maka lepaslah hutang saya ke Anton. Tinggal nanti berperkara si Budi dengan si Anton. Ternyata setelah sepakat si Anton tadi setuju katanya, Budi ternyata nakal atau apalah, dia tidak bisa bayar atau tidak mau bayar. Apa yang terjadi? Maka si Anton tidak bisa menagih hutang 1 juta itu ke saya. Saya bilang ini sudah berpindah haknya nih. Sampean tidak usah lagi minta ke saya, mintanya ke si Budi. Oh bla 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 bla. Tapi kan kemarin sudah sepakat. Ini buktinya. Kalau seandainya sudah ada bukti, maka si Anton tidak bisa lagi nagih hutang ke saya. Paksa ke Budi. Karena sudah sepakat tadi. Mudah dipaham kira-kira ya. Ini sering terjadi mungkin ya
di masyarakat mungkin sering terjadi seperti itu. Ada pertanyaan dulu di sini sebelum lanjut? Aman ya? Aman. Ala kulli hal. Jadi si Anton ini sebelum dia menyepakati tadi harus lihat-lihat dulu. Budi ini aman nggak? Bisa nggak bayar? Nanti pas seandainya langsung oh iya sudah. Ternyata Budinya nggak bisa bayar atau nggak mau bayar, marah-marah akhirnya. Nah seperti itu tuh harus diteliti lebih dahulu. Karena kalau seandainya sudah disepakati, nanti antara saya dengan Anton itu tidak bisa lagi diperpanjang masalah hutang itu karena sudah selesai masalahnya. Udah dipaham kira-kira ya? Di pondok kan sering itu ya, anak santri itu sering anak santri itu. Dulu di pondok saya berapa kali ngelihat seperti itu. A berutang kepada B, B berutang kepada C. Kata si B kepada si C, C kamu nanti nagihnya ke A aja ya karena A punya utang sama saya. Panggil si A. Betul enggak? Sudah betul. Mau enggak? Mau, selesai. Selesai. La ilaha illallah. Cuma yang paling enak ya, paling enak hidup itu jangan berutang dan jangan ngutangin orang. Kalau hidup mau tenang, kita jangan berutang dan kita jangan ngutangin orang. Aman tuh. Tapi yang namanya hidup pastilah ada hutang. Dan kita pernah ngutangin orang. Di sini nih, bapak-bapak di sini, siapa yang selama hidup nggak pernah berutang? Ada semuanya berutang. Kalau kita nggak berutang, orang yang ngutang sama kita, berapa juta kira-kira orang yang berutang sama kita nggak bayar-bayar sampai sekarang? Ada nggak? Ya, ada orang berutang sama kita nggak bayar-bayar sampai sekarang tuh, pasti ada masalah seperti itu. Kalau tidak bisa bayar lagi ya sudah, mau bagaimana ya, di akhirat aja sudah. Ditagih orang ini bukan nggak punya, cuma tadi nggak mau bayar, itu aja masalahnya, nggak mau bayar. Itu saking mucilnya manusia seperti itu. Baik, selesai masalah hiwalah, berpindah hutang, memindahkan hutang ke orang lain. Lanjut ya, karena nggak ada pertanyaan, kita lanjut masalah baru. Babuk doman. Doman ini bahasa kitanya apa ya? Menanggung hutang. Nah, menanggung hutang. Contoh ringan seperti ini ya. Ada orang berhutang dengan saya 1 juta. Lalu saya tagih orang itu, Pak, sampean kan punya hutang sama saya 1 juta. Tolong bayar Pak, sudah waktunya bayar. Lalu orang ini bilang saya tidak bisa bayar. Terus gimana ini kelanjutannya? Lalu datanglah orang yang ketiga. Orang ketiga ini gak ada sangkut paut dengan saya. Mungkin orang ini adalah anaknya si bapak ini, atau siapakah dia, atau teman baiknya, kata apa begitu. Datanglah dia, Pak Ustadz, hutangnya bapak itu saya yang nanggung. Berapa hutangnya? Sekian-sekian, 1 juta umpama. Saya yang tanggung Pak Ustadz, saya yang bayar nanti. Nanti Pak Ustadz tidak usah lagi ke bapak itu, nagihnya ke saya saja. Bikin perjanjian ya, dengan lisan boleh, tapi lebih baik dengan tulisan, karena ini masalah duit ini kalau nggak pakai tulisan bahaya ya, bahaya. Tulisan perjanjian,
kronologisnya gimana, biar lebih jelas lagi, selesai. Tanda tangan, selesai. Kalau sudah berhutang begitu, bisa bayarnya nanti atau langsung cash. Berapa hutangnya tadi? Sekian. Kata orang ini, biar saya yang bayar. Nih, selesai. Maka orang yang berhutang tadi ini tidak lagi ditagih. Alias saya tidak perlu lagi hutang orang ini ke orang ini. Dia tidak perlu lagi bayar ke saya karena telah dibayar sama orang ketiga tadi. Padahal orang ketiga ini umpama tidak ada hutang dengan saya, artinya tidak ada sangkut pautnya sebelumnya. Lain hiwala tadi, kalau hiwala kan A ke B, B ke C gitu kan ya. Akhirnya C ke A lagi, muter-muter gitu. Kalau ini antara orang ketiga, antara tiga orang ketiga ini nggak ada sangkut pautnya. Cuma dia ingin masuk ke masalah tadi, saya yang jamin. Itu sering terjadi ya. Baik ini masalahnya orang yang berhutang itu masih hidup atau sudah meninggal dunia. Bagaimana? Nanti kita sebutkan ceritanya ya. Dan itu sering terjadi ya. Umpama setelah ini orang meninggal kemudian disalatkan, setelah disalatkan atau sebelum disalatkan, atau biasanya juga setelah dikubur atau sebelum dikubur, ahli warisnya berkata atau perwakilan daripada keluarga si mayit ini berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah dan mudah-mudahan dengan rahmatnya Allah mengampuni beliau. Telah berpulang ke rahmatullah bapak saya atau keluarga saya atau ibu saya dan seterusnya. Kami dari pihak keluarga meminta maaf kepada semua para hadirin hadirat yang hadir ataupun yang tidak hadir, agar sudi memberikan maaf kepada keluarga kami yang telah meninggal ini. Dan apabila ada sangkut paut, utang piutang dan lain sebagainya, silakan nanti berurusan dengan pihak keluarga atau pihak ahli waris. Nah, diumumkan begitu kan ya. Maka inilah yang disebut masalah dhaman. Si mayit ini dia lebih tenang di alam kubur nanti. Kenapa? Karena sudah, kalau seandainya punya hutang piutang ditanggung sama pihak keluarganya. Nah, yang jadi masalah terkadang orang kita ini kan, mohon maafnya, sering ya sudah, nggak apa-apa, pakai aja dulu. Artinya si mayit ini waktu hidup mungkin dia punya ada sangkutan dengan orang lain, yang sangkutan itu hanya bicara dengan lisan, tidak ada pakai surat menyurat. Akhirnya meninggallah si mayit, orang yang berkaitan dengan si mayit ini datang kepada pihak keluarga. Orang ini bilang, mohon maaf, ahli warisnya fulan, bapak sampean atau keluarga sampean ada sangkutan dengan saya, jumlahnya adalah umpama 5 juta. Si ahli waris tentu meminta bukti. Mana buktinya keluarga saya atau bapak saya atau siapa gitu berhutang dengan sampean 5 juta? Adakah buktinya? Nah, terkadang ini enggak ada buktinya, kemarin itu cuman omongan saja. Kalau nggak ada bukti tulisan, ada nggak saksinya? Kalau nggak ada tulisan, saksinya ada nggak? Nggak ada juga saksinya. Artinya si mayit dengan orang ini aja yang berkaitan masalah itu. Ini sering terjadi nih kan ya? Sering terjadi.
Lalu apa selanjutnya? Ahli waris ini berkata, mohon maaf Pak, kami tidak mau membayarkan uang yang dituntut sama sampean kalau nggak ada bukti. Ahli waris juga bersikeras, kami tidak akan membayarkan kalau nggak ada bukti. Mana buktinya? Bukti tertulis atau ada saksinya? Orang yang bersangkut paut dengan si mayit juga tidak bisa berkutik. Kalau memang dia benar, kalau orang ini benar perkataannya bahwa si mayit punya sangkut paut dengan si orang hidup ini, cuman masalahnya nggak ada saksi atau nggak ada bukti tulisan, si orang hidup ini tidak bisa juga menagih. Nah itu repotnya di situ. Padahal umpama benar nih, dia nagih hutang benar, cuman kekalahannya karena nggak ada saksi, nggak ada surat penyuratnya aja. Si ahli waris juga bersikukuh, kami tidak mau bayar karena tidak ada bukti dan kami tidak percaya. Apa yang terjadi? Mayit dalam kubur ini yang terkotang lantung di dalam kubur itu tersiksa dia. Makanya memang disunahkan ya, kalau kita mau tidur itu, kita ibarat kata itu menulis wasiat. Nulis wasiat. Saya punya hutang ke fulan, ke fulan, ke fulan, ke fulan. Dan sebenarnya nggak perlu nunggu tidur. Kalau memang kita punya hutang sama si fulan, tulislah itu. Nanti biar ahli warisnya yang menyelesaikan masalah hutang piutang itu dan seterusnya dan seterusnya. Kalau ada orang juga berhutang sama kita, begitu juga. Kita tulis, fulan ada hutang sama abah, si fulan pinjam ini sama abah, ini buktinya. Buktinya ada, bukan hanya dari satu pihak. Si mayit bilang itu hutang sama abah, tapi nggak ada buktinya, nanti repot juga. Harus ada bukti nih. Nah makanya masalah utang piutang ini harus jeli ya. Dan memang ayat dalam Al-Quran, ayat yang berkaitan dengan hutang adalah ayat yang paling panjang dalam Al-Quran. Satu halaman dalam surah Al-Baqarah dari atas sampai bawah itu yang berkaitan dengan hutang saja. Kenapa? Seakan-akan Allah sudah memberikan isyarat bahwa hutang piutang ini ribet. Hutang piutang ini ribet sekali. Makanya dianjurkan untuk menulis. Kalau ada hutang piutang tulis pakai material, pakai apa namanya? Materai ya, pakai materai, pakai materai dan sebagainya. Kalau bisa ada pihak ketiga, tanda tangan dan seterusnya. Nah, itu. Baik, lanjut ya. Enggak banyak masalahnya. Oh panjang juga ini. Ya ala kulli hal, kita gambarkan sedikit dulu ya. Dhaman ialah menanggung atau menjamin utang, menghadirkan barang ya, atau menghadirkan barang atau orang ke tempat yang ditentukan. Jadi ada tiga di masalah ini. Menanggung hutang orang, seseorang, menghadirkan barang atau menghadirkan orang ke tempat yang ditentukan. Nah, kalau kita di luar negeri ya, terutama di Saudi ini terkadang ada penjamin ini. Ada yang dhamin, ada juga istilahnya kafil. Istilah di Saudi namanya ada kafil. Kita orang Indonesia nih ya, orang Indonesia tinggal di Saudi umpama. Itu nanti ada kafilnya, ada yang apa bahasa kitanya? Ya kayak dhamin juga, ada orang yang menjamin orang Indonesia ini.
entah itu majikannya atau itu temannya atau umpama perusahaannya. Apa istilah di Indonesia apa namanya itu ya? Jaminan juga ya, surat jaminan apa itu istilahnya itu? Hah? Kenapa? Ya, kurang lebih seperti itulah. Jadi ketika datang orang Indonesia tinggal di Saudi, membayar iqamah umpama sampai 2.000 real atau 3.000 real, berapa tahun? 2 tahun umpama itu iqamah. Iqamah itu ibarat kata kayak KTP sementara ya, tanda bukti tinggal di Saudi. Ada dibayar tuh berapa, setahun atau 2 tahun berapa real itu dibayarnya, bukan ratus real tapi ribuan real. Lalu ada jaminannya, siapa yang menjamin kamu tinggal di sini? Siapa? Pihak asuransi kah, atau perusahaan kah, atau majikan kah, atau siapa? Ada yang menjamin tadi. Seperti itu. Baik, jadi dhaman di sini mencakup 3. Pertama, menanggung atau menjamin hutang orang lain. Yang kedua, atau menghadirkan barang. Atau yang ketiga, menghadirkan orang ke tempat yang ditentukan. Bagaimana contohnya? Contoh misal yang pertama, si A menjamin hutang B kepada C, maka C boleh menagih kepada A atau kepada B. Dan apabila salah satu dari keduanya telah membayar, selesailah hutang piutang antara B dan C. Umpama saya punya hutang kepada si Anton, punya hutang. Lalu datanglah si Budi. Dia bilang kepada Anton, Pak Ustadz ada hutang gak sama kamu? Oh ada, berapa? 1 juta. Kata si Budi, saya yang jamin hutangnya Pak Ustadz. Ini sering terjadi ya, saya yang jamin. Nah kemudian si C ini atau si Anton ini menunggu kapan hutang itu dibayar. Artinya si Anton ini kalau dia mendapatkan duit entah dari saya atau dari si Budi, maka lepaslah hutang piutang tadi. Oh saya alhamdulillah ternyata saya dapat rezeki nih. Saya bilang sama si Budi, Budi saya punya duit, kamu tidak usah bayarkan hutang saya yang bayar. Maka si Anton tidak perlu lagi kepada si Budi. Atau umpama saya tidak bayar, si Budi bayar nih, saya bayarkan, saya yang jamin. Maka si Anton tidak perlu lagi menagih ke saya. Artinya si Anton ini boleh menagih utang tadi ke saya boleh, atau ke si Budi juga boleh. Apabila salah satu antara saya dengan Budi telah membayar hutang si Anton tadi, maka lepaslah hutang piutang tadi. Mudah dipaham kira-kira ya. Nah biasanya seperti itu. Ada yang menjamin nih, kalau seandainya tidak bisa membayar, yang menjamin ini yang membackupnya untuk membayar itu. Baik, yang kedua, menghadirkan barang. Bagaimana contohnya? Si A menjamin untuk mengembalikan barang yang dipinjam B dari C. Maka apabila B tidak mengembalikan barang itu kepada C, Allah yang berkewajiban mengembalikannya kepada C. Contoh, saya menginjam menginjam sepeda motor umpama. Sepeda motor.
Lalu sepeda motor ini saya pakai umpama. Datanglah, saya injam motor sepeda si Anton. Lalu Anton datang minta dikembalikan motor tadi. Lalu saya bilang, lalu si Anton bilang, mana motornya? Kebetulan waktu itu saya nggak ada umpama, nggak ada. Lalu pihak keluarga berkata gini aja, Pak Anton, nanti bapak, kalau bapak nggak datang, saya yang mengurus ini, nanti saya yang ngantar motor itu kepada bapak, Pak Anton. Kalau bapak nanti, kalau pak motornya nggak datang, kalau bapak saya nggak ngantar motor itu, nanti saya yang mengantar motor itu ke Pak Anton. Ya. Nah ini adalah juga termasuk dhaman. Jadi si Pak Anton ini nanti boleh nagih ke saya atau nagihnya kepada orang yang berkata tadi. Entah itu anak saya atau istri saya atau keluarga saya dan sebagainya. Apabila barang itu telah diantar, saya yang mengantar ke Pak Anton. Atau ketika saya pulang, ternyata anak saya bilang, Abah, tadi Pak Anton datang, mobilnya atau motornya minta dikembalikan. Oh ya, kamu aja yang antarkan. Anak saya mengantarkan motor ini ke sana. Apabila telah sampai, maka si Anton telah, antara saya dengan Pak Anton telah terbebas masalah itu tadi. Alias sudah dikembalikan, aman sudah. Nah itu sering terjadi ya, seperti itu. Ada yang menjamin barang tadi untuk dikembalikan. Itu kalau seandainya berkaitan dengan barang. Kalau yang pertama berkaitan dengan uang, yang kedua yang berkaitan dengan barang, yang ketiga masalahnya adalah yang berkaitan dengan manusia. Berkaitan dengan manusia. Bagaimana itu? Yaitu menjamin untuk menghadirkan seseorang yang sedang dalam perkara ke muka pengadilan pada waktu dan tempat yang ditentukan jika perlu. Yang terakhir ini dinamakan juga kafalah. Nah biasanya begitu tuh, kalau berkaitan dengan manusia disebut namanya kafalah. Makanya saya bilang tadi, biasanya di Saudi itu ada yang menanggung. Kenapa? Karena hampir setiap orang yang bukan warga Saudi, apabila ingin tinggal di Saudi, mereka minta izin, dan itu ada yang yang menjaminnya. Entah itu seseorang atau dari pihak perusahaan atau dari yayasan. Artinya nanti dari pihak Saudi ini, mereka nanti kalau ada bermasalah dengan orang Indonesia ini dan tidak bisa ditemukan, maka pihak Saudi ini akan mendatangi si pihak yang kafalah tadi, yang menjamin orang ini. Baik itu utang piutang atau ada masalah lain, ini itu dan sebagainya. Ya termasuk di bawah imigrasi lah termasuknya. Makanya kalau datang kan apa masalahnya ini? Nah, biasanya imigrasi kan cuma menerbitkan paspor dan sebagainya, tapi harus ada juga biasanya orang Saudi atau siapa begitu yang menjadi jaminan orang Indonesia yang tinggal di sana. Seperti itu yang saya tahu, biasanya seperti itu. Sama aja mungkin di Indonesia kan ya, sama aja kayaknya. Ada orang asing datang ke Indonesia atau kerja di Balikpapan, dia tidak bisa serta-merta langsung seperti itu datang ke Indonesia, harus pakai paspor, pakai visa. Visanya umpama berlaku 15 hari. Visa apa? Visa turis kah atau apa? Nah, biasanya kalau turis kan itu kan pakai travel. Nah, travel yang jamin nanti. Jaminan travel. Jadi kalau orang ini ada apa-apa, travel yang
bertanggung jawab nanti masalah itu. Itu kalau cuma tulis. Kalau izin tinggal untuk bekerja, nanti ada namanya visa kerja dan sebagainya. Pihak perusahaan mana yang menjamin itu? Sama aja kurang lebih, di luar negeri sama aja kurang lebih seperti itu. Nah, cuman masalahnya kalau dengan manusia ini biasanya disebut namanya kafalah. Kafalah. Dikit lagi ya. Disebutkan dalam hadis Abu Dawud dan Imam Tirmidzi, Nabi kita bersabda, al-'ariyatu mu'addatun waz-za'imu gharimun. Al-'ariyatu mu'addatun waz-za'imu gharimun. Pinjaman hendaklah itu dikembalikan. Pinjaman hendaklah dikembalikan. Dan orang yang menanggung hendaklah membayar. Jadi kalau ada yang menanggung, maka hendaklah dia membayar. Disebutkan di dalam hadis Imam Ahmad, Bukhari dan Imam Nasai, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam utiya bi janazatin faqalu ya Rasulullah salli 'alaiha. Qala hal taraka syai'an? Qalu la. Qala hal alaihi dainun? Qalu salasatu dananir. Qala sallu ala sahibikum. Faqala Abu Qatadah salli alaihi ya Rasulullah wa alayya dainuhu. Fasalla alaihi. Sesungguhnya telah dibawa dan dihadapkan kepada Nabi Muhammad SAW seorang jenazah. Jadi Nabi mau menyolatkan jenazah nih. Lalu para jamaah yang hadir di situ berkata, ya Rasulullah, salatkanlah mayit ini. Jadi para sahabat minta Rasul menyolatkan si mayit ini. Lalu Nabi bertanya, adakah dia meninggalkan harta? Punya harta enggak nih orang? Hanya kalau dia punya harta, bagikanlah harta itu kepada ahli warisnya setelah nanti membayar hutang dan seterusnya dan seterusnya. Mereka menjawab, tidak ada ya Rasulullah, orang ini orang miskin, enggak punya apa-apa. Lalu Nabi bertanya lagi, apakah orang ini meninggal punya hutang? Punya hutang enggak dia sama orang lain? Maka para sahabat yang hadir di situ mengatakan, ada ya Rasul, orang ini punya hutang 3 dinar. Dinar itu adalah uang emas. Nah, sudah mulai bingung Nabi ini. Beliau kata, orang ini punya hutang 3 dinar, tapi nggak punya harta peninggalan, nggak punya harta warisan. Mau bayar pakai apa ini orang? Lalu kata Nabi, sallu ala sahibikum. Kalau begitu kata Nabi, salatkanlah kalian akan mayit ini. Artinya Nabi tidak mau menyolatkan. Kata Nabi, kalian saja yang salatkanlah. Faqala Abu Qatadah, pada saat itu ketika Nabi enggan untuk menyolatkan orang ini, ada Abu Qatadah berkata, ya Rasulullah, bahasa kitanya, kami mohon ya Rasul, engkau saja yang mensalatkan orang ini. Sedangkan hutangnya orang ini, kata Abu Qatadah, aku yang menjaminnya. Nanti aku yang bayarkan. Orang ini enggak punya apa-apa, biar saya yang jaminnya Rasul, kata Abu Qatadah. Setelah orang ini dijamin hutangnya oleh Abu Qatadah, lalu Rasulullah SAW pun menyolatkan mayit ini. Nah, ini kita bisa mengambil beberapa hukum di sini. Yang pertama, hutang piutang itu hukumnya wajib untuk dibayar. Jangan kita ditagih baru kita bayar. Sebelum ditagih, kita yang mesti bayar, karena kewajiban kita itu membayar. Jangan sampai itu ditagih baru kita bayar. Kalau nggak ditagih nggak bayar-bayar, itu zalim namanya. Padahal kita punya uang. Jangan sampai seperti itu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong kita kalau kita memang ada niat untuk membayar. Berapapun hutang kita,
Kalau dalam hati kita ingin membayar hutang tersebut, pasti terbayar. Pasti terbayar. Kalau kita ada niat tulus ikhlas untuk membayar. Tapi kalau dalam hati tidak ada niat ingin membayar, walaupun cuman 1.000 rupiah, tapi dalam hatinya tidak ada niat ingin membayar, bagaimanapun dia tidak akan membayar. Dan Allah tidak akan memberikan kemampuan orang itu untuk membayar sampai mati. Dan ketika mati nggak ada yang jamin. Nah, itu yang repotnya. Nggak ada yang mau jamin itu. Ala kulli hal seperti itu ya. Ya intinya kalau mau hidup tenang, jangan berutang dan jangan ngutangin orang. Kalau mau hidup tenang, jangan berutang dan jangan ngutangin orang. Tapi yang namanya hidup ya pastilah ada hutang piutang itu. Baik, nanti kita sambung lagi ya. Masih ada masalah otoman. Insyaallah kita akan bahas di kesempatan yang akan datang. Ada pertanyaan? Gak ada? Ya, sudah cukup dulu. Semoga bermanfaat semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.